Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Rizky Rahmadani dengan NIM D1C024057. Saya dari kelas R003. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang regulasi mengenai produk rekal, khususnya pada produk pangan. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada produk makanan atau minuman yang ditarik dari pasaran. Nah, proses penarikan tersebut disebut dengan produk rekal. Produk rekal merupakan salah satu bagian penting dalam sistem keamanan pangan karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan konsumen. Penarikan produk dilakukan ketika suatu produk pangan dianggap tidak aman, tidak memenuhi standar yang berlaku, atau berpotensi membahayakan masyarakat. Jadi, produk rekal bukan hanya sekedar tindakan administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha dan pemerintah dalam menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Pertama, kita bahas mengenai pengertian produk rekal. Apa sih produk rekal itu? Produk rekal adalah tindakan penarikan kembali suatu produk dari peredaran karena produk tersebut dianggap beresiko terhadap kesehatan, keselamatan konsumen, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam bidang pangan, produk rekal sangat penting karena produk yang bermasalah bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa produk pangan harus ditarik dari peredaran. Produk tersebut bisa saja mengandung bahaya biologis, kimia, fisik, maupun adanya pelanggaran administratif. Contohnya, produk yang terkontaminasi bakteri patogen mengandung bahaya kimia berbahaya. Terdapat benda asing seperti pecahan kaca atau serpihan logam, tidak memiliki izin edar ataupun tidak mencantumkan informasi alergen pada label kemasan. Tujuan utama dari produk rekal tentu saja untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan melakukan penarikan produk secepat mungkin, resiko konsumen mengalami keracunan, alergi berat, maupun gangguan kesehatan lainnya dapat dicegah sejak awal. Selain itu, produk rekal juga bertujuan untuk menegakkan kepatuhan hukum. Produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, tidak memiliki izin edar, atau tidak sesuai dengan informasi yang tertera pada label harus segera dikeluarkan dari peredaran agar tidak terus merugikan konsumen. Tujuan berikutnya yaitu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan. Ketika perusahaan atau pelaku usaha mau bertanggung jawab dan segera menarik produk yang bermasalah, masyarakat akan melihat bahwa keselamatan konsumen tetap menjadi prioritas utama. Selanjutnya, kita masuk ke dasar penarikan produk. Dalam materi ini dijelaskan bahwa dasar penarikan produk mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2025 tentang penarikan dan pemusnahan pangan olahan. Berdasarkan regulasi tersebut, penarikan produk dapat dilakukan berdasarkan dasar hukum formal maupun dasar hukum faktual. Dasar hukum formal berarti penarikan dilakukan karena adanya perintah dari Kepala BPOM atau pemerintah daerah. Penarikan ini disebut sebagai penarikan wajib atau penarikan mandatori rekal. Selain penarikan wajib, ada juga penarikan sukarela atau voluntary recall, yaitu penarikan yang dilakukan atas inisiatif pelaku usaha sendiri setelah menemukan adanya ketidaksesuaian atau masalah pada produk yang mereka produksi. Sementara itu, dasar faktual berarti penarikan dilakukan karena adanya temuan atau informasi yang menunjukkan bahwa suatu produk memang bermasalah. Informasi tersebut bisa berasal dari hasil samplingan dan pengujian produk, pengawasan label, pengawasan iklan, pengaduan dari konsumen, maupun laporan kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan. Sebagai contoh, apabila hasil pengujian menunjukkan adanya kontaminasi bakteri seperti Salmonella atau E. coli, ditemukan aflatoksin, logam berat, maupun residu pestisida yang melebihi batas maksimum, maka produk tersebut dapat ditarik dari peredaran. Hal yang sama juga berlaku apabila suatu produk tidak mencantumkan informasi alergen, memiliki klaim iklan yang berlebihan, dan menyesatkan atau izin edarnya telah dicabut. Selanjutnya, kita akan membahas kriteria produk pangan yang wajib ditarik dari peredaran. Kriteria pertama adalah bahaya biologis.
Bahaya biologis terjadi ketika produk terkontaminasi mikroorganisme berbahaya seperti Listeria dan Clostridium botulinum, kapang, maupun kamir yang jumlahnya melebihi batas yang ditetapkan. Bahaya biologis termasuk kategori yang serius karena dapat menyebabkan keracunan pangan, infeksi, bahkan kematian, terutama pada kelompok yang rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang dewasa dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Kriteria kedua adalah bahaya kimia. Bahaya kimia terjadi ketika produk mengandung bahan kimia yang dilarang atau jumlahnya melebihi batas aman. Contohnya adalah penggunaan boraks, formalin, rodamin B, bahaya tambahan pangan yang melebihi batas maksimum, penggunaan logam berat seperti timbal dan merkuri, serta mikotoksin seperti aflatoksin. Bahaya kimia seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi dampaknya dapat sangat berbahaya bagi tubuh. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, bahan-bahan tersebut dapat mengganggu fungsi organ penting seperti hati, ginjal, maupun sistem saraf. Kriteria ketiga adalah bahaya fisik. Bahaya fisik terjadi ketika produk mengandung benda asing yang dapat melukai konsumen, contohnya seperti pecahan kaca, serpihan logam, plastik keras, atau benda yang seharusnya tidak terdapat dalam produk pangan. Kriteria keempat adalah pelanggaran administratif dan label. Suatu produk juga wajib ditarik apabila tidak memiliki izin edar, telah melewati tanggal kadaluarsa, labelnya dimanipulasi, kemasannya rusak, atau tidak mencantumkan informasi alergen. Informasi alergen ini sangat penting karena ada sebagian konsumen yang memiliki alergi terhadap bahan tertentu seperti susu, kacang-kacangan, telur, maupun seafood. Jika informasi tersebut tidak dicantumkan, konsumen dapat mengalami reaksi alergi berat, bahkan anafilaksis yang dapat mengancam jiwa. Dalam pelaksanaan produk rekal, resiko produk dibagi menjadi 3 kelas. Klasifikasi ini digunakan untuk menentukan tingkat bahaya produk dan seberapa cepat proses penarikan yang harus dilakukan. Kelas 1 merupakan kelas tingkat resiko tertinggi. Produk pada kategori ini berpotensi membahayakan atau menyebabkan kematian atau gangguan kesehatan yang serius dan bersifat permanen. Oleh karena itu, penarikannya harus dilakukan secepat mungkin, yaitu maksimal 14 hari. Kelas 2 adalah produk yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan sementara, tetapi masih memungkinkan untuk pulih kembali. Untuk kategori ini, tenggat waktu yang penarikan adalah 30 hari. Sedangkan kelas 3 merupakan produk yang tidak menimbulkan gangguan kesehatan secara langsung, tetapi tetap melanggar ketentuan teknis atau administratif. Produk pada kategori ini memiliki tenggat waktu penarikan selama 180 hari. Dari klasifikasi tersebut, kita dapat memahami bahwa semakin tinggi resiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat, maka semakin cepat pula tindakan penarikan yang harus dilakukan. Tujuannya agar produk yang berbahaya tidak semakin banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Agar lebih mudah dipahami, terdapat beberapa contoh kasus produk rekal yang pernah terjadi. Contoh pertama adalah penarikan susu formula Nestle S26 karena adanya kontaminasi toksin cerulide yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus cereus. Kasus ini menunjukkan bahwa produk pangan, terutama yang dikonsumsi oleh bayi dan anak-anak, harus diawasi dengan sangat ketat. Bayi merupakan kelompok yang lebih rentan karena daya tubuhnya belum sekuat orang dewasa, sehingga resiko akibat terkontaminasi pangan dapat menjadi lebih besar. Contoh kasus kedua adalah roti tawar dan roti manis merek Oko. Produk tersebut ditarik dari peredaran karena mengandung natrium dehidroasetat, yaitu bahan pengawet yang tidak diperbolehkan digunakan pada produk roti di Indonesia. Apabila dikonsumsi dalam jangka panjang, bahan tersebut dapat memberikan beban pada fungsi hati dan ginjal. Oleh karena itu, BPOM memerintahkan penarikan produk di pasaran. Selain itu, produsen juga dinilai belum menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB dengan benar. Dari
kedua contoh tersebut dapat kita lihat bahwa produk recall tidak hanya dilakukan pada produk yang tampak rusak atau tidak layak dikonsumsi. Produk yang terlihat normal pun dapat ditarik apabila hasil pengujian menunjukkan adanya kandungan berbahaya atau adanya pelanggaran terhadap standar keamanan pangan yang berlaku. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa produk recall merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem keamanan pangan. Penarikan produk dilakukan untuk mencegah dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, menegakkan aturan hukum yang berlaku, serta menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk pangan. Produk recall juga menunjukkan bahwa keamanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Produsen harus memastikan bahwa produk yang dipasarkan aman untuk dikonsumsi, memenuhi standar yang berlaku, memiliki izin edar, dan memberikan informasi yang benar pada label kemasan. Sebagai konsumen, kita juga harus lebih teliti dalam memilih produk pangan. Kita perlu memperhatikan izin edar, tanggal kadaluarsa, kondisi kemasan, komposisi produk, serta informasi alergen yang tercantum pada label. Demikian penjelasan dari saya mengenai regulasi tentang produk recall. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita bahwa penarikan produk pangan bukan sekadar prosedur biasa, tetapi juga merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.